Halo teman-teman UT Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, video singkat tentang ringkasan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Kita akan coba simpulkan dari modul awal sampai akhir selama 5 menit ke depan untuk kita pelajari bersama dan kita coba mereminder kembali apa yang pernah kita pelajari. Oke, kita mulai. Yang pertama, konsep pendidikan jarak jauh secara konsep dasar. Konsep dasarnya adalah PJJ adalah sistem pembelajaran fleksibel yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi jarak, waktu, keterbatasan akses yang menjadikan kita tetap bisa belajar walaupun secara jauh. Yang UT kita punya prinsip, yang pertama belajar mandiri, yang kedua penggunaan multimedia. Ya, multimedia contohnya secara audio, secara video, dan juga dengan e-book yang secara jauh bisa juga dikirimkan. Yang kedua, peran teknologi dalam pendidikan jarak jauh sebagai fungsinya sebagai alat bantu. Contohnya LMS yang kita pelajari di UT, Learning Management System, yang kita pelajari selama ini dengan e-learning, itu salah satu contohnya. Yang kedua, juga sebagai sumber belajar. Teknologi juga berfungsi sebagai sumber belajar kita. Kita mencari berapa makalah, berapa jurnal yang sudah dibuat oleh masyarakat dunia yang kita bisa gunakan untuk pendidikan jarak jauh sebagai materi bahan dasar daftar pustaka kita yang kita kerjakan di tutorial online. Namun peran teknologi memiliki tantangan. Yang pertama, tantangan teknologi dalam pendidikan jarak jauh adalah masih adanya kesenjangan digital antara penduduk kota atau mahasiswa yang ada di kota dan mahasiswa yang ada di desa atau di ujung-ujung negara, sehingga di terluar terjauh itu masih kurang adanya bisa kesenjangan digital karena mereka kekurangan akses internet, sehingga kadang pendidikan jarak jauh masih belum optimal bisa dilaksanakan. Tantangan kedua, kompetensi guru atau kompetensi dosen dalam pengelolaan teknologi. Terkadang dosen-dosen yang membimbing kita itu tidak semuanya pernah menjalankan pelatihan pendidikan jarak jauh, sehingga kita masih terkendala beberapa dosen yang masih belum maksimal dalam menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Poin selanjutnya, poin ketiga, desain pembelajaran jarak jauh. Yang terkadang desain ini selalu terfokus atau memang difokuskan mengikuti model ADDIE. Apa itu ADDIE? ADDIE. A. Analysis. Maknanya identifikasi kebutuhan dari mahasiswa. Yang D. Design. Adanya rancangan materi yang berbasis web dan mobile. D. Development. Yang bermakna adanya perlu produksi konten interaktif antara dosen dan mahasiswa. Dan I. Implementation. Yang bermakna kita ada uji coba yang hanya terbatas. Dan evaluation. Yang I. Yang bermakna butuh umpan balik, evaluasi, perbaikan-perbaikan pada saat setelah pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Model ADDIE dipelajari dan dijalankan di pendidikan jarak jauh sehingga kita bisa menghasilkan maksimal yang bisa kita jalankan. Poin selanjutnya tentang media pembelajaran. Di UT, jenis media pembelajaran jarak jauh yang digunakan yang pertama adalah media cetak atau media buku. Buku modul dikirimkan dari UT Pusat, penerbitan UT Pusat ke seluruh daerah di Indonesia sampai ke ujung terluar. Yang kedua, dengan media digital seperti video tutorial dari para tutor atau para dosen, juga sebagian menggunakan podcast dan sebagian menggunakan digital yang lainnya sebagai alat seperti sekarang menggunakan video yang akan dikirimkan ke YouTube dan juga dikirimkan ke platform lainnya. Media pembelajaran juga sesuai dengan kompetensi pada saat kita pilih kriterianya dan memiliki accessibility yang rendah data sehingga tidak memberatkan laptop-laptop atau HP-HP yang ingin mengakses media pembelajaran sehingga tidak terlalu berat untuk kita gunakan. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Bagaimana sih kita mengevaluasi pendidikan jarak jauh yang sudah kita laksanakan sekarang? Yang pertama,
perlu adanya asesmen otentik untuk tugas mandiri dan juga kuis online. Butuh adanya usaha untuk mengotentifikasi benarkah mahasiswa yang mengerjakan tugas mandiri tersebut, ataukah benarkah mahasiswa tersebut yang mengerjakan kuis-kuis online. Karena dalam pendidikan jarak jauh masih minim atau masih kurang sempurnanya tentang asesmen otentifikasi, karena bisa jadi tugas tersebut tidak dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan secara statistik sederhana, rata-rata persentase yang mengecek otentifikasi ini masih butuh ditingkatkan kembali, sehingga kita bisa menjamin bahwa tugas mandiri dan kuis online ataupun tugas-tugas lainnya itu benar-benar dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, bukan dari orang-orang lain selain mahasiswa. Penerapan di UT tentang pendidikan jarak jauh sudah kita jalankan bersama. Yang pertama, tutorial online seperti tugas-tugas kita yang selama ini. Juga sesekali ada video diskusi via Zoom, ada juga tugas podcast, tugas buat video, itu termasuk dengan aplikasi yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh. Juga ada materi-materi lainnya yang bisa seperti e-book, bisa e-book dibuka dalam pendidikan jarak jauh, juga menggunakan teknologi aplikasi. Oke, demikian mungkin yang bisa kita simpulkan dari narasi ini, bahwa teknologi pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka UT sangat mengintegrasikan fleksibilitas, multimedia, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan jangan lupa juga kita selalu memanfaatkan semua fitur yang ada di UT, di Learning Management System yang ada di UT,